Kalau misalnya ditanya, kenapa sih Kak capek-capek banget edukasi orang-orang tentang atresia biliar, capek-capek ngomong kalau misalnya anaknya usia 2 minggu masih kuning harus cek bilirubin, kenapa sih? Itu kan ranahnya dokter anak. Tapi dokter anak aku nggak ngomong itu sama sekali. Jadi waktu umur Elliot sebulan, dia cuma bilang, oh Elliot matanya kuning, normal kok, kuning karena ASI, ada yang memang karena kuning karena ASI. Tapi harusnya dia minta aku cek, harusnya dia minta aku tes darah. Aku udah nanya waktu itu, dok perlu nggak sih Elliot dicek darah? Nggak usah bu, kan ini kuningnya karena ASI. Ya udah, nggak apa-apa, lanjutin aja ASInya. Kalau aja dia cek darah waktu itu, Elliot nggak akan seterlambat itu untuk operasinya. Kenapa dibilang terlambat? Karena operasi Kasai itu paling bagus tuh di usia kurang dari 2 bulan. Jadi waktu itu memang pas hampir 2 bulan aku tuh ganti dokter anak. Jadi Elliot aku bawa ke dokter anak lain dan aku minta harus tes darah. Dia awalnya juga bilang, bu sebenarnya sih kayaknya nggak perlu karena anaknya nggak terlalu kuning, ujung matanya aja yang kuning, tapi biar ibu tenang kita cek. Itu juga dokter anak kedua ngomongnya kayak gitu. Kalau biar ibu tenang kita cek. Berarti kalau aku nggak maksa, dia nggak akan cek. Dan bisa jadi Elliot nggak akan keburu untuk operasi Kasai. Padahal itu, balik lagi, emang dokternya mau tanggung jawab kalau anaknya harus transplantasi hati? Tahu nggak sih biayanya berapa? 800 juta. Belum lagi dia harus minum imunosupresan seumur hidup. Duh, dari kemarin tuh ya, aku ngomong sama kayak pemain elit dirawat lagi ya setelah apa sih, kolangitis ya. Jadi memang kalau anak yang operasi Kasai itu ada kemungkinan infeksi saluran yang barunya gede. Jadi setiap kali infeksi, setiap kali demam, kemungkinan untuk rawat 2 minggunya tuh gede. Nah kemarin tuh satu kamarnya sama anak yang atresia biliar juga. Terus di situ dia juga cerita, bidan dia juga nggak ngomong untuk cek bilirubin. Padahal harusnya dia minta cek gitu. Terus dia marah-marah ke bidannya itu pas anaknya udah gede ya, dan anaknya tuh kuning banget dan sekarang harus transplantasi hati. Dia nanya ke bidannya, bu bidan tahu nggak sih ini tuh anak yang saya tunggu-tunggu, dia bilang gitu. Itu anak yang saya harapkan. Bu bidan tahu nggak sih kalau misalnya sekarang anaknya harus transplantasi hati gitu ya. Dan sekarang tuh kok kondisi anaknya nggak bagus gitu. Kayak kalau dibilang tuh udah survival rate-nya mungkin udah kecil gitu ya. Tapi maksudnya kayak gitu kan, kenapa sih kayak dokter anak tuh kayak ngegampangin banget gitu. Padahal kalau aja ya misalnya usia 2 minggu atau sebulan gitu, at least sebulan, kayak dibilang ibu harus cek ini karena ini masih kuning. Maksudnya memang kondisinya kan langka ya, 1 banding ratusan ribu. Tapi untuk anak yang 1 banding ratusan ribu itu 1 hari pun sangat berharga gitu. Harusnya kalian nggak ngegampangin gitu. Karena emang kalian mau tanggung jawab. Ini kasihan banget. Maksudnya kebayang gak sih kalau seumur hidup ya anak dengan imunosupresan itu, kalau orang batuk pilek di mereka tuh bakal pneumonia gitu, karena imunnya tuh bakal ditekan seumur hidup supaya mereka tuh nggak nolak organ hati yang baru. Nah puji Tuhan sekarang sih Elliot kondisinya masih stabil pasca Kasai, semoga sih nggak usah transplantasi hati. Tapi tuh sebenarnya pengen sih ngomong sama dokter anak yang waktu itu Elliot sebulan ya, kayak, aduh dokter tahu nggak sih, karena dokter nggak mau suruh anak saya tes di umur sebulan, kemungkinan berhasil Kasainya tuh lebih kecil. Dan kalau memang harus transplantasi hati, memang dokter mau tanggung jawab gitu, memang dokter mau bayarin, memang dokter mau gimana pertanggung jawabannya gitu. Nggak bisa sekedar maaf doang menurut aku. Kayak gitu sih. Jadi makanya aku mau edukasi buat ibu-ibu sekalian, karena takutnya memang banyak ibu-ibu yang nggak tahu. Harusnya kan misalnya nih baru keluar rumah sakit, baru lahiran, dikasih tahu dong kalau misalnya ibu, kalau nih misalnya BAB babynya dempul tuh kayak apa bu, misalnya warnanya pucat, kuning pucat, kasih tahu dong gambarnya harusnya kayak gimana BAB bayi. Kalau pucat itu nggak boleh ya bu, ibu harus cepet-cepet ke dokter, harus cepet-cepet cek bilirubin. Kalau misalnya usia 2 minggu 2 minggu masih kuning. Kalau BAB-nya misalnya warnanya gelap juga harus cek. Kalau pipisnya warnanya kayak coklat kayak teh harus cek. Harusnya kayak gitu dong. Ini tuh nggak ada warning apapun. Kita di rumah ya udah aja gitu kan, jemur, ASI. Memang itu treatment anak pada normalnya, tapi harusnya tetap ada warning itu dong, karena itu menandakan sesuatu yang gawat dan harus cepat ditindak gitu. Nah itu aja. Jadi, dan aku nggak tahu ya, ini kan baru salah satu penyakit doang ya, kondisi yang aku tahu karena anak aku alamin. Coba kondisi yang di luar sana, ada kondisi apa lagi yang harusnya kita tahu sebagai orang tua?